Sahabat sekalian, hari ini kita membahas sebuah tragedi yang menggugah hati kita semua, tentang seorang ibu yang bernama Khotimah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tragedi ini bukan sekedar soal layanan kesehatan ya, tetapi tentang kemanusiaan, tentang empati dan tanggung jawab kita bersama. Teman-teman, menurut berita, detailnya korban bernama Ibu Khotimah ini berusia 42 tahun. Beliau memiliki riwayat penyakit jantung dan pernah menjalani pemasangan ring jantung. Artinya kondisi beliau memang membutuhkan penanganan medis yang cepat dan tepat. Teman-teman, peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam 10 Januari 2026 sekitar jam 9 malam di wilayah Pekuncen, Banyumas. Saat itu kondisi Ibu Khotimah ini tiba-tiba jantungnya itu kambuh ya. Kemudian beliau mengalami sesak napas yang luar biasa, yang akhirnya keluarganya panik dan kemudian membawa ke Puskesmas Pekuncen 1 untuk meminta pertolongan. Harapan keluarganya hanya satu, yaitu Ibu Khotimah bisa sembuh. Namun ternyata Ibu Khotimah harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap karena kondisinya semakin memburuk. Menurut versi yang viral di media sosial, keluarga mengaku kesulitan mendapatkan akses ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit. Keluarganya merasa prosedurnya itu berbelit dan waktu terus berjalan. Dalam kondisi ini akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membawa Ibu Khotimah ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Di dalam keputusan yang nekat ini, ternyata di tengah perjalanan kondisi Ibu Khotimah ini semakin memburuk. Melihat hal itu, keluarga mencoba untuk menaikkan Ibu Khotimah ini ke mobil pick up yang lewat ya, demi segera cepat sampai ke rumah sakit terdekat. Teman-teman, sebuah perjuangan yang penuh kepanikan, penuh harap, namun juga penuh resiko dilakukan oleh pihak keluarga. Namun takdir berkata lain, Ibu Khotimah meninggal dunia di atas mobil pick up sebelum sempat mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit. Teman-teman, sebuah pemandangan yang menyayat hati kita semua ya, seorang ibu pergi di tengah perjuangan mencari pertolongan. Pihak Puskesmas Pekuncen 1 pun memberikan klarifikasi tentang hal ini ya. Kepala Puskesmas Dr. Dewi Astuti menjelaskan pasien datang dalam keadaan sesak nafas dan sadar. Petugas menjelaskan bahwa pasien memiliki penyakit jantung yang harus distabilkan terlebih dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit. Namun karena kepanikan keluarga, prosedur ini tidak berjalan baik sehingga kesalahpahaman. Akhirnya keluarga membawa pasien dengan motor ke rumah sakit terdekat. Teman-teman, kasus ini menjadi sorotan publik. Ombudsman sebenarnya hadir sebagai pengawasan pelayanan publik. Namun ironisnya, rekomendasi Ombudsman sering tidak memiliki daya paksa. Banyak kasus berhenti di meja birokrasi tanpa ada penyelesaian yang nyata. Padahal seharusnya Ombudsman ini menjadi jembatan antara rakyat dan negara, bukan sekedar simbol formalitas belaka. Dalam perspektif Islam, hizbah di dalam Islam itu seperti lembaga ombudsman. Petugasnya disebut dengan muhtasib yang bertugas pastikan keadilan ditegakkan, kelalaian dicegah, dan hak masyarakat itu bisa terlindungi. Fungsi hizbah sendiri adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, mengontrol moral sosial. Artinya pengawasan pelayanan publik bukan sekedar tugas administratif, tetapi amanah yang harus ditunaikan. Jadi penting ya, masalah utama bukan siapa yang salah. Di sini kita belajar tragedi ini bukan mencari kambing hitam, bukan semata yang salah itu puskesmas, bukan pula sepenuhnya salah keluarga. Ini adalah masalah komunikasi dan empati. Dalam kondisi darurat, keluarga butuh penjelasan yang menenangkan. Tenaga medis butuh ruang untuk bekerja. Sistem harus mendukung. Komunikasi yang efektif diperlukan. Komunikasi yang kaku, yang dingin bisa membuat orang panik.
Dan tentu kepanikan ini melahirkan keputusan yang sangat berbahaya. Pelayanan publik di dalam Islam adalah pelayanan pemenuhan atas amanah spiritual. Ini bagian dari maqasid syariah, menjaga jiwa. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa memelihara kehidupan manusia seakan-akan ia memelihara kehidupan seluruh manusia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Artinya apa? Setiap nyawa adalah tanggung jawab besar, ya. Teman-teman, apa pelajaran dari tragedi ini yang bisa kita petik? Yang pertama adalah kita bisa belajar tentang SOP harus fleksibel dalam kondisi darurat. Tenaga kesehatan perlu pelatihan empati dan komunikasi yang baik. Sistem rujukan rumah sakit atau puskesmas harus cepat dan responsif. Ombudsman harus diperkuat di masyarakat. Tentu perlu mengedukasi situasi darurat. Pelayanan publik tidak cukup hanya benar-benar secara prosedural, tetapi harus benar-benar secara kemanusiaan. Semoga almarhumah Ibu Khotimah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan semoga tragedi ini menjadi titik balik dari birokrasi yang kaku menuju birokrasi yang menyelamatkan. Dari penolakan menuju penyelamatan. Dari luka menuju harapan. Dan tentu Islam sangat menghargai meskipun satu nyawa. Teman-teman, semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.